Kalau memang ini dirasa tidak ada kaitannya dengan gangguan jiwa, tidak ada kaitannya dengan kesehatan akal kita, ini lebih baik kita tinggalkan. Dan saran saya bagi orang-orang yang mengadopsi, memelihara boneka arwah atau spirit doll ini, jangan ragu-ragu untuk diruqyah. Karena saya punya banyak kenalan teman-teman yang bisa ruqyah. Jangan ragu-ragu hubungi saya, nanti akan kita ruqyah bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini saya akan membahas satu tema yang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu terkait spirit doll atau disebut juga dengan boneka arwah. Banyak sekali dari kalangan artis, kalangan rakyat biasa yang memelihara boneka arwah. Kalau kita melihat definisi daripada spirit doll atau boneka arwah, ini kurang lebihnya begini. Boneka kecil yang biasa buat mainan anak-anak, ini kemudian diyakini bahwa boneka ini dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghindarkan dari madorot. Sehingga boneka-boneka yang dipelihara oleh sebagian orang ini dirawat layaknya manusia, layaknya bayi yang masih kecil. Pagi dibangunin, dikasih minum susu, dikasih makan, digantiin bajunya, pokoknya semuanya itu layak seperti anak kecil. Nah, bagaimana Islam memandang hal-hal seperti ini? Apakah diperbolehkan atau justru malah ditentang? Begini ya, kalau definisi spirit doll ini memang diyakini bahwa boneka ini mendatangkan manfaat, juga menghindarkan daripada madorot, artinya keyakinan orang tersebut perlu dipertanyakan. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada makhluk apapun bernyawa ataupun tidak bernyawa, semuanya tidak akan mendatangkan madorot, tidak akan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi makhluk-makhluk tersebut, baik yang bernyawa ataupun tidak, ini bisa mendatangkan manfaat ataupun madorot, tapi hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Karena hakikatnya yang memberikan manfaat dan madorot itu tidak lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita ingin meluruskan, ya, mempertanyakan atas dasar apa sebagian orang ini memelihara boneka arwah, dinamakan boneka arwah, seolah-olah boneka ini memiliki ruh, ya, kemudian ruhnya ini dipelihara oleh majikannya sehingga bisa menghindarkan bahaya-bahaya yang akan datang sama si peliharanya ini, juga bisa mendatangkan manfaat-manfaat dengan perantara boneka ini. Ini perlu kita pertanyakan sekali lagi. Karena secara akal sehat, ini sudah tidak masuk. Boneka yang biasa buat mainan anak-anak, adik-adik kita yang perempuan, kemudian dirawat, bahkan ada artis yang memerintahkan kepada orang lain untuk merawat bonekanya dengan bayaran yang lumayan fantastis, melebihi gaji UMR. Ini kan sangat aneh gitu ya. Nah, terus bagaimana Islam memandang? Apakah secara hukum asal boneka-boneka ini boleh dijadikan mainan? Begini, sebenarnya boneka-boneka dijadikan mainan oleh anak-anak kecil, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Dalilnya apa? Dulu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Khaybar, kemudian masuk ke dalam rumah, ada Aisyah radhiyallahu anha baru selesai bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena pada waktu itu
Aisyah umurnya lumayan masih muda sekali ya, sehingga masih senang bermain boneka. Ketika Nabi datang ke rumah, kemudian teman-teman sebayanya Aisyah ini ketakutan karena merasa dilarang oleh Nabi. Akhirnya teman-temannya ini pergi, meninggalkan Aisyah. Nabi masuk dan Nabi mempertanyakan, "Wahai Aisyah, apakah barang-barang ini?" Aisyah menjawab, "Ini adalah mainan boneka." Dan Nabi menanyakan lagi, "Ini yang kecil bentuknya ini apa?" Ini kata Aisyah menjawab, "Ini adalah kuda." Nabi kemudian bertanya lagi, "Terus apakah yang ada di tengah-tengah kuda tersebut?" Aisyah menjawab, "Ini adalah 2 sayap." Dan Nabi kemudian bertanya lagi, "Emang ada kuda yang memiliki 2 sayap?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman itu memiliki kuda yang bisa terbang karena memiliki 2 sayap." Dari situ Nabi tertawa ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melarang adanya boneka-boneka yang dijadikan mainan oleh Aisyah dan teman-teman sebayanya. Ini kalau boneka-boneka tersebut tidak ada unsur-unsur apapun, tidak ada unsur keyakinan, tidak ada unsur akidah. Yang jadi masalah besar kalau boneka-boneka ini dijadikan hal semacam jimat, ya. Ya bisa mendatangkan rezeki misalkan, bisa mendatangkan manfaat-manfaat, bisa dagangannya laris, bisa kerjaannya diterima di mana-mana. Ini kan akidahnya sudah menyimpang. Ini sudah memasuki ranah syirik. Perlu diketahui, karena keyakinan terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat, ini sudah jatuh terhadap hukuman syirik ya. Musyrik, kita tahu ya bahwa syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. "May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah haramkan bagi orang tersebut untuk memasuki ke dalam surganya. Jadi kesimpulannya adalah, buat apa kita memelihara boneka-boneka dan kita melakukan layaknya seperti anak kecil, layaknya seperti bayi yang baru lahir, bajunya diganti, dimandiin, dikasih makan, dikasih minum susu, segala macam. Bahkan ketika tidur diselimutin. Dan yang lebih aneh lagi, ada seseorang yang memelihara, mengadopsi boneka ini sampai dia tengah malam merasa kebangun. Kebangun seolah-olah ada yang membangunkan, dan ketika dia bangun, kemudian dia menyelimuti boneka tersebut, dia lelap lagi. Layaknya seperti bayi. Ini saya yakin teman-teman sudah bijaksana semuanya. Sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kalau memang ini dirasa tidak ada kaitannya dengan gangguan jiwa, tidak ada kaitannya dengan kesehatan akal kita, ini lebih baik kita tinggalkan. Dan saran saya bagi orang-orang yang mengadopsi, memelihara boneka arwah atau spirit doll ini, jangan ragu-ragu untuk diruqyah. Karena saya punya banyak kenalan teman-teman yang bisa ruqyah. Jangan ragu-ragu hubungi saya, nanti akan kita ruqyah bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.